merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Fokus Belajar Pancasila. Dan kami dari kelompok 5 kelas 8B Berawal dari saya, bersama menjadi kita, tercapailah tema yang jaya. Setelah 2 minggu ini kita melewati kegiatan Berima ini. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengerjakan tugas terakhir kita pada tema hari ini. Nah, ini kira-kira membahas apa ya? Nah, sebelum kita membahas materi pada podcast kali ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Sakmita Laksmi Amandati dari kelas 8B absen 29 dan bersama 3 teman saya. Hai, aku Ayin Sadim Jasmita. Aku dari kelas 8B absen 2. Aku Muhammad Aldo Raditya Wijanata dari absen 23. Aku Raditya Jaman Satria, absen 32 dari kelas 8B. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas Apa? mengenai suatu tindakan atau suatu sikap yang telah ramai di kalangan masyarakat Indonesia ini, yaitu pembulian. Itu merupakan suatu materi yang tentunya bisa memungkinkan ya, sangat edukasi. Ya, sangat berpengaruh bagi kehidupan dan kebudayaan kita. Iya, sangat Bentar, penting. sebutnya apa sih bullying? Nah, bullying adalah dalam bahasa Indonesia, bullying berarti penindasan. Berarti bisa dibilang itu bullying seperti penindasan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok pada orang lain yang bisa merusak mental, fisik, dan lain-lain. Nah, benar sekali. Kok diam? Tindakan bullying ini bisa terjadi. Kok aku ini? Aduh, Tindakan bullying bisa terjadi. biasanya dilakukan oleh seorang ini, tapi aku tindakan pembulian ini biasanya dilakukan ayo langsung deh. Saya kira mana maksud Mondi? Bullying itu terjadi. Nah, yo, Jadi atau segala bahasa Indonesia gitu loh. yo, sampai orang lain lah Satria. Ya, Terus yang tidak Kok orang lain? atau kelompok atau kelompok tidak kelompok. berwe. Maksudnya Aku ya. ya tindakan bullying ini biasanya dilakukan oleh suatu nilai kehidupan. Oke. Kegiatan bullying ini biasanya dilakukan oleh golongan orang atau kelompok yang biasanya menilai diri mereka itu lebih kuat atau lebih berkuasa gitu loh Mbak. Iya benar. Ya. Dia merasa paling Iya. menguasai. Si paling ya. Iya Si benar. paling. Nah biasanya tindakan bullying ini tuh dilakukan di Mana saja? masyarakat ya, ada di lingkungan masyarakat maupun di perkantoran maupun di tempat manapun, dan terutama pembulian ini itu dilakukan di sekolah. Benar. Nah, kali ini kita akan membahas pembulian terutama di sekolah dan lingkungan. Nah, kemudian tentunya presentase pembulian di Indonesia ini cukup tinggi. Berapa sih? Nah, menurut dari data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia dan juga Federasi Serikat Indonesia, bahwa tercatat ada 226 kasus yang sudah terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dan tentunya dari angka yang sangat banyak ini menjadi teror yang sangat besar bagi anak-anak yang sedang sekolah di Indonesia. Banyak sekali. Iya, itu adalah bukanlah angka yang kecil ya. Ya, dan beberapa jenis perburuan itu biasanya yang dilakukan kepada korban itu biasanya ada bullying fisik terutama sebanyak 55,5%, dan kemudian ada bullying verbal sebanyak 29,3%. Kemudian terakhir ada bullying psikologis ya, yang terjadi sebanyak persentase 15,2%. Banyak sekali yang bullying fisik ya. Nah, tentunya itu merupakan suatu jenis-jenis pembulian. Nanti kita akan membahas hal tersebut. Sedangkan presentase yang ada di pendidikan jenjang SD yaitu sebanyak 25%, SMP 25%, dan SMA terjadi pada persentase 18%. Hal itu merupakan presentase yang cukup tinggi
verbal, ada bullying apa lagi? Cyberbullying. Iya, cyberbullying tentunya. Ada pelecehan seksual juga yang nyambung dengan media. Ada apa lagi? Dampak juga itu ada. Iya, ya, teman-teman. Bagaimana jika kita membahas mengenai bullying verbal? Oh, Nah, teman-teman, bullying verbal merupakan bullying yang dilakukan menggunakan perkataan yang menyakitkan. ya. Bullying verbal itu terdapat berbagai macam tindakan ya tentunya. Jadi yang pertama itu ada mencela, ada apa saja? Mencela, menghina. Kalau menurut Aldo, menurut kamu tuh contoh perilaku itu seperti apa? Ya, kalau mencela dan menindas itu menurut saya itu ya sebagai seseorang yang jujur pernah menjadi korban. Wah, Wah, itu kayak menindas itu seperti mengintimidasi gitu. Ya, benar sekali. Kalau itu mengejek nama orang tua lah ya. Kalau Iya, itu itu mendoakan yang bukan kayak mendoakan kamu untuk besok orang. Kalau itu sih menurut saya masih terlalu, tapi ini terlalu berbahaya kalau dibiarkan. Kalau misalnya kan ya, ini kan menyakiti hati kita sendiri. Dan juga sebenarnya mengulang nama orang tua itu bukan hal yang baik. Maka dari itu kita harus berpikir atau berpikir kembali dalam berpikir. nah itu merupakan tindakan seperti mencela atau melecehkan ya dan intimidasi tadi. Dan juga ada sikap yang lain lagi, yaitu mengancam. Wah, Mengancam ini dalam bentuk apa ya kira-kira? Ya mengancam mungkin ya. Seumpama ada seseorang itu nggak punya uang lah sebenarnya, apalagi pakai. Nanti ada anak lewat itu, kamu kalau ketemu saya harus ngasih ini, kalau nggak ngasih nanti saya jorosi, mungkin saya pukuli gitu ya, Iya. seperti itu. Saya banding gitu. ya itu tercampur dengan intimidasi ya, perkataan-perkataan mengancam yang bisa kayak korban tersebut tuh merasa ya dia tidak enak gitu. Nah, terkadang pembulian verbal ini atau pembulian jenis lainnya, mereka beralasan bahwa ini adalah candaan. Teman, ini merupakan alasan yang menurut saya sangat tidak tepat. Karena candaan juga dapat membuat hati seorang itu tersakiti. Iya. Seperti apa ya, kalau misalnya dia malah itu namanya bercanda, bercanda, jangan bercanda kok. Dan sepertinya bukan hanya bercanda, dari pandangan saya sendiri ya, bullying itu biasanya dapat terjadi karena iseng, ya guys ya? Iya. Iseng, dan yang satu lagi yang namanya apa itu cari perhatian, ya. Dan ini juga bisa karena orang tersebut dia balas dendam kayak kepada temannya dan ingin berkuasa. Atau satu lagi tidak suka dengan seseorang tertentu. Melalui pertemanan kita, ya apalagi masih SMP, kita harus bisa memperluas relasi dengan baik. Nah, Ya, bullying verbal itu memang dampaknya bukan di fisik, tapi di mental itu bisa menyebabkan trauma yang sangat mendalam sekali. Bahkan seseorang anak tersebut bisa jadi takut untuk berangkat ke sekolah karena sering dibully. dia depresi di rumah, dia merasa takut ketemu dengan teman-temannya, belajar di kelas, dan pastinya dari semua tindakan ini tuh pasti dia karena atasnya dia. Nah, kami Nah. akan bahas itu di akhir podcast. Selanjutnya yaitu jenis yang selanjutnya apa ya? Oh, non-verbal. Ya, dia sebagai dari verbal juga. Dan non-verbal itu memiliki dua jenis lagi, yaitu non-verbal secara langsung dan juga tidak langsung. tidak langsung. Benar-benar. Siapa yang menjelaskan? Non-verbal itu merupakan tindakan perkataan yang tidak secara langsung seperti apa misalnya? Yang tidak secara langsung itu kalau pandangan saya itu ya seperti memanipulasi, kira-kira. Mungkin orang yang cenderung gimana ya kata-katanya? Kalau Mengucilkan. bahasa gaulnya itu silent treatment ya. Jadi non-verbal ini seperti menyindir atau Iya. tiba-tiba berubah sikap seperti itu sangat tidak Ya, mungkin mengucilkan pada yang tidak dia suka itu kayak seumpama presentasi itu tidak diperhatikan atau mungkin bercanda sendiri, ya mirip-mirip seperti itu lah, dia baikkan. Kalau tidak langsung ini ya menurut apa itu kalau dilihat-lihat itu seperti bermain di balik layar. Oh, benar sekali. Main belakang. Perilaku dari non-verbal ini bisa menyebabkan persahabatan yang rusak, juga terdapat satu interaksi atau apa, jadi tidak nyaman. Iya. Intinya itu seorang pelaku
dari non-verbal ini tuh pernyataan untuk merusak suatu jabatan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita tidak boleh memendam, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak boleh miskomunikasi, apalagi untuk kalian menjelaskan hal yang mengganjal kita agar tidak terjadi pemberian. Komunikasi yang baik itu adalah salah satu cara yang ampuh agar kita terhindar dari perilaku-perilaku non-verbal. Ya, Intinya betul. tuh bahasa Mongolia tuh jangan dance. Ya. Selain itu informasi, apa itu pokok Komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi ya teman-teman. Itu kira-kira fungsi komunikasi itu apa saja? Fungsi komunikasi itu bisa memperkecil atau menanggulangi kesalahpahaman. Ya, tapi untuk itu kalian harus paham apa sih komunikasi. Apa sih? Nah, komunikasi, kalau menurut aku ya, komunikasi itu adalah proses di mana satu individu atau individunya menggunakan menyampaikan suatu pesan, Atau mungkin informasi juga. ya, komunikasi. Dan komunikasi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi bisa dilakukan dengan verbal ataupun non-verbal. Baik, selanjutnya itu yang ketiga ada kontak fisik. Kontak fisik ini merupakan dunia yang tindakannya mengenai fisik, jadi mengenai fisik kita secara langsung. Iya. Benar sekali. Kalau dari kontak fisik itu apa ya? Contohnya? Memukul. Iya, tidak memukul Iya, betul. dan tindakan tidak mengenakan, Tindakan menindas. Mencolek gitu. Mungkin kalau ada Itu. teman kalian tidak sengaja menabrak kalian, ini menurut pengalaman saya sendiri ya, saya tidak sengaja menyenggol seseorang dan tiba-tiba itu saya diancam, ditendani dan lain-lain. Ya, bahkan saat di sekolah juga saya pernah didatangi di kelas. Ya, seperti saya dulu. Jadi dulu waktu saya tepatnya itu di kelas 3, ada kakak kelas saya yang kebetulan juga alumni SMP 1. Ya, dia anak ekstra basket. Itu dulu kan ada posisinya itu di lorong. Saya itu cuma jalan, tapi dia itu lari bawa kayak itu kelihatannya kalau saya ingat itu es teh. Nah, dia lari terus senggol saya, es tehnya jatuh, malah ke saya. Disuruh gantiin, saya nangis. Itulah definisi salah tidak mau disalahkan ya. Nah, guys, tentunya ya. kita juga harus bisa mengontrol emosi kita ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh langsung mengintimidasi atau menyerang seseorang tanpa alasan atau dalam emosi itu kita ketahui yang sangat Tidak boleh seperti kakak kelas yang saya ceritakan tadi. Ya, Ya, betul. apalagi kalau dari kontak fisik, jika si korban itu terluka, itu juga bisa menyangkut atau kalian bisa dilaporkan, ya nggak sih? Ya, Ya enak loh kecil-kecil di penjara itu. Iya. Tapi lama misalnya susah cari pekerjaan karena udah gimana ya kan, kalau di penjara itu kan kayak ada suratnya gitu kan, surat perilaku tidak baik. Ya, itu juga berdampak Buat masa depan nanti sulit tentunya cari pekerjaan mencoret nama baik kita sendiri. dan keluarga. Ya, betul. Dari pengalaman yang diceritakan oleh Satria dan juga Aldo ini saya menangkap bahwa emang sih kita harus bisa mengontrol emosi kita, menahan diri dan membicarakan baik-baik. Tidak boleh seperti apa ya? Tidak boleh tidak boleh langsung apa ya, langsung bertindak. Tanpa mengambil keputusan yang jelas. Iya, kita harus bisa mikir, kita harus menjadikan pikiran kita bahwa yang kita lakukan itu menuju ke arah yang benar atau tidak. karena nantinya akan memberikan endingnya. Iya, karena kalau misalnya jadi korban pun itu juga yang sangat banyak dampak ya kan dari korban, baik dari secara fisiknya, Mentalnya. itu adalah satu umum ya, mental itu bakal jatuh. Jadi kita seumpama ya, kita kayak kesenggol teman. Kita itu pertama jangan langsung marah, tanya dulu itu niatnya apa, sengaja apa enggak itu. Kalau memang tidak disengaja ya kita bisa memaafkan ya. Seharusnya bisa memaafkan. Tapi kalau memang ya biasanya kan orang udah terbawa emosi ya. Ya gitu. Ya, tentunya kalau kita bertanya sengaja atau tidak itu harus bertanya yang baik ya, jangan kayak maksudnya piye. Itu kan umumnya termasuknya Apalagi itu menggunakan kata-kata kotor, memanggil kita sendiri. Ya contohnya adalah
bahwa pasti semua anak, bahkan semua orang di masyarakat Indonesia mesti punya ponsel atau HP. Dan Dia punya media sosial juga. ya, baik dari Instagram, Facebook, dan lain Dan sebagainya. pasti punya WhatsApp. Nggak mungkin kamu nggak punya. Ya. Nah, saya itu apa sih sebenarnya? Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan secara online atau memanfaatkan teknologi seperti kita mengomentari postingan seseorang dengan komentar yang sok tahu nah kira-kira itu, gitu. itu kayak haters orang-orang terkenal. Iya. Benar-benar. Bahkan sekelas Aldo pun punya haters. Nah, terkadang cyberbullying itu juga suatu hal mengomentari fisik orang itu merupakan suatu yang menyakitkan dan juga dilakukan secara online. Itu kalau dilakukan di Instagram ya. Karena Instagram tuh kalau kita mengupload atau memposting satu postingan itu pasti ada komentar, bener kan? Ya, Iya. itu biasanya digunakan untuk mengolok-olok. Nah, apalagi pakai fake account. Oh iya, itu Iya. Terus sakit. ya menggunakan fake account tuh itu saya berbunyi tidak tinggi. Dan dari digital ini tentu saja memiliki dampak negatifnya. Biasanya itu apa ya? Handphone itu digunakan untuk memotret atau kita selfie dan dipotret itu secara tidak sengaja atau tidak menggunakan apa ya? Tidak diizinkan atau Memotret orang lain yang dia Iya. dari sini seperti ya itu itu. masuk paparazzi ya paparazzi. itu bahasa gaulnya paparazzi dan biasanya itu akan Yang paparazzi. diedit Iya, seperti itu. dan biasanya itu diedit sehingga postingan atau hasil editan tersebut adalah hasil postingan ya. Palsu. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI yang bisa mungkin ya mengarah ke arah yang pornografi itu kan Iya. bukan tidak mungkin karena teknologi kan sekarang juga udah maju. Nah, pastinya orang tua juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab. Campuran di sini untuk mengawasi penggunaan sosial media anak. Ya. Orang tua perlu berpartisipasi untuk mengawasi hal-hal seperti itu agar tidak terjadi pada anaknya ya, teman. Harus. Saya mempunyai saran untuk orang tua ya. Kan sekarang ada itu apa namanya aplikasi Family Link itu kan bisa mengontrol seluruh aktivitas handphone anak. Termasuk HP saya itu juga dikontrol sama orang tua. Jadi seumpama ya kita sudah bermain handphone lebih dari 3 jam. Jadi handphone itu tidak bisa dibuat apa-apa kecuali telepon. Dan kita juga membuka aplikasi lebih dari 1 jam. Nah itu juga aplikasi tersebut tidak bisa dibuka, termasuk handphonenya juga tidak bisa dibuka. Dan satu lagi, biasanya anak-anak kalau ingin apa ya istilahnya, ingin diperiksa atau dinaungi ya oleh orang tuanya, itu takut atau enggak itu berkuar-kuar privasi atau Iya. Nah, kalau menurut saya pribadi, selama anak masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, itu privasi itu belum layak disebut privasi lah. Kalau masih ya masih di Mungkin memang benar itu privasi, tapi kalau tujuannya untuk kebaikan ya privasi ya tersebut kalau yang grup-grup disebut privasi itu berbahaya itu tidak baik karena ya gimana ya yang menurut saya yang menurutnya baik tapi menurut orang tua buruk itu tentunya akan menimbulkan perbedaan. apalagi biasanya orang tua itu kayak kalau udah diminta sama anaknya itu kayak takut gitu kan biasanya ada. Iya. Tapi di Itu juga sebaliknya. Nah ya ya ini di cyberbullying ini juga selain berinteraksi dengan orang internal kita juga bisa cyberbullying ke orang asing atau blogger. Biasanya tuh anak-anak yang bermain game. Ya. nah Mobile Legends contohnya kayak kalian nge-troll gitu ya Ya, trolling dibully juga namanya. GTM nggak tahu sendiri artinya apa. Saya ada bukti videonya. Ya, trolling itu merupakan pengiriman pesan yang tidak normal. Biasanya di Mobile Legends tuh ada apa ya? Sengaja kalah. Ya, ada sengaja. Sengaja kalah kemudian ada fitur chat di Mobile Legends itu biasanya untuk ya umumnya itu kan untuk berkomunikasi. Namun oknum ini memakai fitur chat tersebut untuk saling merendahkan, merosting, menghina atau bahkan ya melakukan apa ya
apa itu? Ya makanya pokoknya mengandung unsur salahnya. Padahal bisa jadi yang mungkin kan ada layar yang AFK itu bisa jadi AFK disuruh ibunya beli gula kan bisa jadi atau mungkin mandi sikat gigi. Iya, benar ya. Ngapain mandi kalau sebelumnya main Mobile Legends Bapak? Dia bisa jadi disuruh orang tuanya tiba-tiba udah mandi, kalau udah mandi HP-nya tak ambil kan bisa jadi. Ya. Pasti ada dampaknya guys. Ada Kedua, ya. Ya. kalau ketinggalan itu sungguh mengenai mental sekali. Iya. Kan biasanya yang dibully itu kita nggak tahu ya siapa. Ya, dan pastinya menurut saya kita itu akan malu ya sih, malu sama marah. Iya. Malu, marah, jengkel, dan masih banyak lagi. Jika Nyambung. iya, apalagi jika korban itu tidak berani speak up atau bahkan cerita ke teman dekatnya. Padahal cerita itu agar si korban tersebut tidak tahu mengenai cerita orang berbeda. Iya benar-benar. Kan ada seseorang anak itu ya teman saya, dia mempunyai banyak sekali masalah. Kan dia sering ceritanya ke saya, katanya kenapa dia cerita ke orang tua? Karena kalau dia cerita ke orang tua, bukan karena takut orang tuanya kalau mau diceritain itu pasti kayak gimana ya, alasannya kerja, nolak nanti aja gitu kan. Maka dari itu orang tua juga harus atau enggak anak itu harus bisa mengerti waktu orang tua yang ruang atau orang tua itu bisa fokus pada kita. Iya. Banyak sekali ya kita. Tapi sekarang kita tidak privat kepada kita itu udah Kita bisa cerita ke konselor, ya. Iya. Kadang kita cerita ke orang tua ya, baru ngucapin satu kata sudah dinasihati 1000 kata. ya. Baik, selanjutnya yaitu memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain. Ya kan biasanya pelaku dari cyberbullying itu anonim. Ya. Jadi tahu Iya. identitas aslinya. Iya, identitasnya siapa? Jadi kalau misalnya kita berangkat ke sekolah, jadi kita merasa takut siapa sih sebenarnya yang berbunyi. Jadi benar-benar apa korban tersebut akan was-was atau dia selalu curiga dari teman-temannya. Pas yang menjadi pelaku dari cyberbullying ini. Yes. Kemudian kita itu tidak diterima oleh rekan-rekan mereka. Nah, ketika kita melakukan trauma di media sosial, maka kita memilih untuk menutup akun ya, atau istilahnya itu menghapus profil, video dan postingan-postingan lainnya, sehingga teman-teman kita tidak mengenal diri kita atau kepribadian kita. Seperti saya. Sehingga teman-teman pun mudah untuk menjadi kita karena merasa tidak nyaman dengan kita atau kita yang menutup diri seperti itu. Nah, setelah 25 menit ini berjalan, kita akan membahas yang terakhir yaitu cara pencegahan. Kita sudah menjelaskan tentang bullying fisik, verbal, juga cyberbullying. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis bullying yang lainnya, cuman kita akan menuju ke poin pentingnya yaitu cara mencegahnya. Ya, jadi kamu dulu. Ya, pencegahan dari bullying apa dulu nih? Apa saja yang bisa menangkap semuanya? Ya, kalau menurut saya itu kalau bullying verbal itu pencegahannya itu yaitu apa ya? Kira-kira itu seperti bersikap dan bersikap lebih baik kepada orang lain mungkin. Nah, terkadang kalau pembuli ini mencari sasaran yang dia tidak bisa melawan atau kemudian itu. Nah, maka itu dari diri kita sendiri kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita dan keberanian kita agar orang-orang tidak mudah melakukan itu. Ya benar sekali. Dan juga biasanya kalau dari bullying fisik dan itu dilakukan dengan secara langsung, itu pasti ada orang di sekitarnya yang menjaga kesulitan. Nah, kemudian orang yang itu harus berempati. Soalnya biasanya banyak sekali dari kayak teman-teman dari pelaku tuh hanya melihat saja, Menonton video itu merupakan suatu bentuk kemudian juga supporter dari pembulian. iya, seperti si pelaku. Frekuensi lacak. Iya, jadi sebagai teman yang dari korban bullying tersebut, kita harus bisa berempati, kita harus bisa peduli kepada teman. Saya mempunyai satu cara pencegahan yang menurut saya itu sangat penting sekali, yaitu menjaga pergaulan. Jangan sampai kita salah pergaulan, apalagi kan kita ada di masa-masa pubertas ya, di mana kita itu sedang mencari jati diri kita, apa kita cocok nah Banyak gimana, Iya, ya. benar sekali.
rasa ingin tahu. Nah, kita jangan sampai menyalahgunakan rasa ingin tahuan kita. Mungkin kan sekarang yang lagi banyak itu kan merokok, nah itu kan juga mungkin karena disesati temannya, diajak ya, mungkin anak tersebut pertama kali mencoba itu ya mungkin nggak enak, saya nggak tahu mendengar cerita itu kayak katanya nggak enak karena mungkin dibelikan temennya jadi mau akhirnya beli sendiri. Dari lingkungan juga itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa, ini bukan berniatan untuk pilih teman ya, pilih kasih, tapi kita juga harus bisa memilih teman yang bisa membawa kita ke hal yang Benar sekali. Sangat luar biasa pendapat dan cerita-cerita dari teman-temanku ini. Luar biasa. Kita setengah jaman kita berbicara tentang kebudayaan India. Kamu sangat Podcast kali ini memang sangat mengedukasi ya, apalagi karena lingkungan pertemanan ini dan pembulian ini merupakan topik yang sangat hangat untuk diceritakan. ya karena sesuai materi kita, karena di Indonesia sudah banyak sekali. Nah, ini tadi penjelasan dari kami mengenai pembelian, jenis pembelian dan lain-lain sebagainya. Obrolan sore kali ini, Nah, cukup sudah pembahasan pembulian diri kita tentang pembelian, cyberbullying dan lain-lain sebagainya, cara penanggulangan dan dampak. penjelasan dari kita patut kalian contoh ya. Ya, harus kalian contoh wajib. Ya, ada cara mengatasinya. Gimana? Sudah? Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Kelompok 5 Pena Berapa?